Berdirinya God Bless berawal dengan kembalinya Ahmad Albar ke tanah air. Setelah beberapa tahun tinggal di Belanda, ia pun berangan-angan membentuk band sendiri yang lebih serius. Dia kembali dari Belanda bersama dengan Ludwig Lemans, gitaris Cloverleaf, band Iyek ketika masih di Belanda. Iyek lalu mengajak almarhum Fuad Hassan, drum, dan Doni Fatah, bass, untuk membentuk band. Inilah yang melatar belakangi berdirinya Crazy Wheels. Sebelum akhirnya band tersebut yang mengadakan konser perdananya di tim Taman Ismail Marzuki, lalu mengikuti pentas musik Summer 28, semacam pentas Woodstock ala Indonesia di Ragunan, Jakarta, yang diikuti berbagai band dari Indonesia, Malaysia, dan Filipina, dan mengubah namanya menjadi God Bless pada tanggal 5 Mei tahun 1973. Joki Suryo Prayogo, keyboard, sendiri baru bergabung dengan Crazy Wheels atau God Bless pada awal tahun 1973. Dia pengganti Dedi Dores yang sempat bergabung dengan God Bless, namun tidak bertahan lama dalam band tersebut karena harus mengurus bandnya sendiri, Rapsodia. Namun Joki juga tidak bisa bertahan lama. Posisi dia pun digantikan oleh almarhum Soman Lubis. Pada bulan Juni tahun 1974, Fuad Hassan dan Soman Lubis, keyboard, mengalami kecelakaan lalu lintas di Tugu Pancoran, Jakarta Selatan. God Bless pun melalui masa berkabung. Ditambah lagi, sang gitaris Ludwig Lemans juga memutuskan untuk keluar dari God Bless. Dengan demikian, personel yang tersisa tinggal Ahmad Albar dan Doni Fatah. Untuk mengisi kekosongan pada keyboard, mereka mengajak Joki untuk bergabung kembali. Joki lantas mengajak Ian Antono, gitar, dan Teddy Sujaya, drum untuk bergabung dengan God Bless. Pada awalnya, God Bless bukanlah band yang memiliki lagu. Mereka hanya band yang biasa membawakan lagu-lagu orang lain, seperti Kansas, Easy Beats, Genesis, Deep Purple, pada setiap penampilan mereka. Proses masuknya band legendaris ini ke dalam dapur rekaman dimulai dengan coba-coba. Mereka menulis lagu, dan lantas merekamnya. Mereka merekamnya di sebuah studio yang dikelola oleh Alex Kumara, seorang ahli broadcast. Rekaman ini bisa sampai ke telinga PT Aquarius Musikindo karena Suryoko, bos Aquarius, sering belajar gitar di rumah Ian. Mereka berdua memang sudah bersahabat sejak lama. Dan pada tahun 1976, God Bless merilis album perdananya. Menjelang pembuatan album kedua, Joki Suryo Prayogo keluar dari formasi. Posisinya kemudian diambil alih oleh Abadi Susman yang bergabung tahun 1979, dan ikut terlibat di pembuatan album Cermin, 1980. Berbeda dengan album sebelumnya yang rekaman jalan sambil menyelesaikan materi lagu, album Cermin, 1980, dikonsep dan dipersiapkan secara matang beberapa bulan sebelum masuk dapur rekaman. Pada album ini, konsep musik God Bless sedikit berubah, menghadirkan ramuan aransemen lagu-lagunya terkesan lebih rumit, di samping membutuhkan skill masing-masing personel yang tinggi, juga kekompakan dalam memainkannya, seperti lagu Musisi, Anak Adam, Selamat Pagi Indonesia, dan Sodom Gomora. Bahkan ketika rekaman, Teddy Sunjaya tidak menggunakan metronom seperti kebanyakan rekaman yang lain. Album Cermin pun merupakan representasi dari pemberontakan God Bless terhadap dominasi industri rekaman ketika itu, yang selalu mencekokkan komersialisme atas tuntutan pasar, yang ketika itu sedang didominasi musik pop yang bertemakan cinta dalam pandangan secara sempit. Album ini sering disebut-sebut sebagai album God Bless paling idealis dan terbaik dari sisi musikalitasnya. Dan menjadi barometer kualitas sebuah band rock waktu itu,
manakala mampu memainkan lagu-lagu dari album Cermin. 2 tahun setelah album Cermin dirilis, Abadi Susman mengundurkan diri. God Bless akhirnya melahirkan album comeback-nya mereka, yaitu Semut Hitam, 1988 yang meledak di pasaran waktu itu, dengan hitsnya seperti Rumah Kita, Semut Hitam dan Kehidupan. Secara penjualan, album Semut Hitam ini adalah album God Bless paling laris. Di album ini, terjadi lagi perubahan konsep musik God Bless. Dari yang tadinya lebih bernuansa rock progresif secara drastis berubah menjadi sedikit lebih keras dengan adanya pengaruh musik hard rock dan heavy metal, di samping unsur komersial untuk mempertimbangkan selera pasar. Kualitas musiknya masih tetap kental dipertahankan. Album ini juga menjadi inspirasi anak muda agar dapat terus berkarya dalam bidang musik rock. Namun, setelah merilis album Semut Hitam, Ian Antono menyatakan keluar dari formasi God Bless. Posisinya kemudian digantikan oleh gitaris muda berbakat, Eet Syahrani. Setelah masuknya Eet Syahrani, pada tahun 1989 dirilislah album berjudul Raksasa dengan hits Menjilat Matahari, Maret tahun 1989 dan Misteri. Eet Syahrani berhasil merefresh sound gitar Ian Antono dan menjadikan God Bless lebih agresif. Ian Antono sendiri, setelah keluar dari God Bless terhitung sukses merintis solo karir sebagai pencipta lagu, aranjer dan produser. Walau tidak banyak merilis album, God Bless dianggap sebagai legenda grup musik rock Indonesia, karena dianggap sebagai pelopor yang memiliki kualitas bermusik tinggi. Sepanjang perjalanannya, grup ini mengalami 15 kali lebih pergantian personel yang disebut sebagai formasi, dan saat ini tinggal Ahmad Albar, vokal, Ian Antono, gitar, dan Doni Fatah Gagola, bass, yang masih dapat dikatakan sebagai personel aktif grup. Tahun 2002 bisa dikatakan sebagai tahun kembalinya God Bless. Kembali vakum selama hampir 5 tahun lamanya, God Bless hadir dengan formasi baru, yaitu Ahmad Albar, vokal, Ian Antono, gitar, Doni Fatah, bass Abadi Susman, keyboard, serta 2 kakak beradik Inang Nur Said, drum, dan Iwang Nur Said, keyboard. Formasi ini tidak bertahan lama, belum genap setahun berjalan, keyboardis Iwang Nur Said mengundurkan diri, karena kesibukannya yang pada saat itu juga merupakan salah satu personel dari grup band pengiring Iwan Fals. Tahun 2003, menyusul sang kakak Inang Nur Said mengundurkan diri, posisinya digantikan oleh salah satu drummer terbaik negeri ini Gilang Ramadan. Perjalanan formasi ini terhenti pada akhir 2007, ketika itu sang vokalis Ahmad Albar tersangkut masalah hukum kasus penyalahgunaan narkoba. Semua personel God Bless yang tersisa, dalam keterangannya kepada pers menyatakan bahwa God Bless akan menghentikan seluruh aktivitasnya menunggu kejelasan dan penyelesaian kasus Ahmad Albar. Pertengahan 2008, Ahmad Albar dibebaskan dari tahanan. Kasus yang menimpanya ternyata tidak melunturkan kecintaan masyarakat kepada God Bless. God Bless pun kembali berkeliling dan meramaikan panggung-panggung musik tanah air. Dan tepat pada awal Mei tahun 2009, God Bless akhirnya mengeluarkan album terbarunya yang berjudul 36 tahun. Awal tahun 2012 Doni Fatah jatuh sakit. Dia mengalami serangan jantung yang mengharuskan dirinya beristirahat total dari seluruh kegiatan bermusik. Padahal ketika itu God Bless sedang dalam persiapan untuk tampil dalam salah satu event akbar, Java Jazz 2012 di Jakarta. Sempat terpikir untuk membatalkan keikutsertaannya, God Bless akhirnya tetap tampil dalam event tersebut. Arya Setiadi dipercaya untuk menggantikan Doni Fatah sebagai bassis God Bless. Kejutan lain yang muncul, pada hari itu posisi drummer God Bless diisi oleh Fajar Satritama yang notabene adalah drummer dari Edane, yang tak lain adalah band dari mantan gitaris God Bless Eet Syahrani. Fajar Satritama hari itu hadir sebagai additional drummer, menggantikan Yaya Muktio. Setengah tahun berselang, Doni Fatah kembali. Kembalinya Doni Fatah disambut gembira oleh para pencinta God Bless yang tergabung dalam God Bless Community Indonesia, ketika muncul lagi untuk pertama kalinya dalam event Jakarta Fair 2012.
Formasi ini, yaitu Ahmad Albar, vokal, Ian Antono, gitar, Doni Fatah, bass, Fajar Satritama, drum, dan Abadi Susman, keyboard, bertahan lama, dan formasi ini yang tampil dalam 2 perhelatan konser besar God Bless, merayakan 4 dekade perjalanan God Bless di belantika musik Indonesia.